Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-6. Saya sangat bersuka cita karena masih bisa bertemu dengan Anda semua dalam keadaan yang sehat. Apapun situasi hidupmu, percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan pertama kitab Yeremia, kita belajar bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti persoalan kita selesai. Tapi justru ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Dia, maka kita termasuk orang-orang yang diberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, dia pasti binasa. Orang yang menjauh dari Tuhan, dia pasti akan terus mengalami kesulitan karena dia tidak mendapatkan peneguhan. Orang berkata, Bapak Ibu, kekuatan sebuah ranting pohon dalam menghadapi badai yang kencang diukur dari seberapa dekat pohon itu menyatu dengan batang pohonnya. Seberapa dekat ranting itu menyatu pada batang pohonnya. Kalau ranting terlepas dari pokoknya atau batang pohonnya, dia akan jatuh, dia akan layu, dia akan kering, dia akan mati. Karena dia tidak menyatu pada batangnya. Dia tidak mendapat aliran air untuk melakukan fotosintesis. Dia harus terus bersatu dengan batangnya agar dia menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupannya. Begitu juga dengan Anda dan saya. Kekuatan seorang anak manusia dalam menghadapi persoalan pergumulan badai yang berat dalam kehidupannya tergantung bagaimana dia mendekatkan diri. Dia mau menyatukan dirinya dengan pokoknya, yaitu Tuhan Sang Penciptanya. Semakin kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Karena kita tidak berjalan sendirian, karena Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan sebagai penolong kita. Dikatakan secara jelas tadi, Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maka mari, apapun situasi hidupmu, berserulah, panggillah namanya, Yesus, Engkau andalanku. Yesus, tolonglah aku. Berdoalah setiap hari, berserulah kepadanya, maka engkau akan selamat. Sekali lagi saya ingatkan, dekat dengan Tuhan bukan berarti pergumulan kita selesai. Tapi justru dekat dengan Tuhan, kita merasa bahwa kita tidak berjalan sendirian. Bahwa kita punya Allah yang maha baik, Allah yang maha setia, yang tidak akan pernah melupakan kita, tetapi memberikan kita peneguhan, kekuatan untuk setia memikul salib hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sudahkah Anda mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu? Mari. Kalau Anda mengandalkan Tuhan tapi badai terus ada, jangan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah engkau karena engkau setia mengandalkan Dia dalam situasi apapun. Jangan pernah lupa untuk menghadirkan Tuhan, bekerja bersama Tuhan, dan mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Dia Allah setia. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap rahmat berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas setiap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Biarlah dalam kehidupan kami, apapun situasinya Tuhan, tambahkan iman kami untuk tidak menjauh daripada-Mu, untuk terus mengandalkan Engkau sebagai sumber keselamatan kami. Biarlah kami tetap berseru kepadamu, Yesus, Engkaulah andalanku. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.